Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam doa dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kemurahan-kemurahan, serta kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami pada sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih buat satu hari lagi, hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang mampu memimpin kami untuk kami dapat menjadi berkat di sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami dapat semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai 45. Tertulis demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, kata buah dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 berasal dari kata karpos, yang secara figuratif berarti segala sesuatu yang telah dilakukan dalam hubungan yang sejati dengan Kristus, yaitu sebuah hubungan antara orang percaya dalam kesatuan dengan Kristus, seperti carang yang melekat pada pokok anggur supaya dapat berbuah. Kristus hidup dan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, sehingga hidup kita menghasilkan buah yang kekal. Jadi, buah dalam kehidupan orang percaya bukanlah prestasi dan segala pencapaian atau kesuksesan di dunia, melainkan apa yang keluar dari hubungan yang begitu intim dan melekat dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu karakter ilahi yang terus dibentuk dan teruji melalui berbagai macam proses kehidupan. Batas waktu hidup kita di dunia ini tentu saja kita tidak tahu, karena Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi hiduplah yang mengetahuinya. Namun bukan hal itu yang harus kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah apakah kita selama hidup di dunia ini sudah menghasilkan buah atau tidak. Hidup kita ibarat pohon yang ditanam. Tentu tujuan pohon tersebut ditanam adalah untuk menghasilkan buah, bukan? Oleh sebab itu, jangan sampai hidup kita tidak menghasilkan buah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus yang dicatat dalam Titus pasal yang ketiga ayat 14 tertulis, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dalam hal ini, jangan sampai kehidupan kita
tidak berbuah. Namun hal yang sangat esensial adalah tidak asal berbuah. Apa gunanya pohon mangga berbuah lebat, tetapi buahnya selalu busuk dan berulat? Tentunya kita ingin menikmati buah yang baik, bukan? Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita tidak asal berbuah. Kita harus melekat kepada pokok anggur. Apakah hal tersebut bisa? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dengan menyebut diri sebagai pokok anggur, Yesus menggunakan gambaran yang tidak asing bagi orang Israel. Karena di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-80, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, tertulis bahwa pokok anggur melambangkan umat Allah. Yesus memakai simbol itu bagi dirinya dengan mengatakan bahwa dialah pokok anggur dan para pengikutnya telah dicangkokkan kepadanya sebagai ranting. Dengan tinggal di dalam Kristus, memiliki hubungan yang begitu erat dengannya, maka kita akan mampu berbuah. Semakin dalam hubungan yang kita bangun dengan Kristus, baik melalui merenungkan firman Tuhan, doa, pujian dan penyembahan, maka kita akan semakin serupa dengan karakternya. Dan hidup kita tentu akan semakin hari menghasilkan buah sesuai dengan tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Apa wujud buah yang kita hasilkan tentu tergantung pada usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan, maupun konteks kehidupan lainnya. Roh Kudus bekerja melalui setiap konteks kehidupan kita. Misalnya, buah roh seorang ibu rumah tangga akan berbeda dengan buah roh seorang dokter. Namun kita bisa memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, Rasul Paulus menulis, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Demikian juga dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 tentang perumpamaan penabur, Yesus berbicara tentang 4 kategori orang yang mendengarkan firman Tuhan. Pada kategori yang kedua dan ketiga adalah mereka yang tidak berbuah. Dan kategori terakhir yang mendapatkan pujian adalah mereka yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Berbuah di dalam Kristus adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan iman anak-anak Tuhan. Tuhan akan menjadi senang manakala Ia menemukan kehidupan kita berbuah di dalam Dia. Dengan demikian, kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, baiklah hidup kita melekat kepada Kristus, sehingga kehidupan kita menyenangkan dan membesarkan nama Tuhan,
baik melalui karakter kita maupun melalui pekerjaan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami semakin hari mau mengenal Engkau secara pribadi, sehingga hidup kami berbuah di dalam Engkau. Kami menyadari setiap dosa dan kesalahan serta perbuatan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami minta ampun ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu boleh menjadi rema dalam hati dan hidup kami, sehingga semakin hari kami bisa berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah orang-orang melihat kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk menjadi berkat ya Bapa. Biarlah melalui perkataan, ucapan, tindakan kami dalam kehidupan kami, setiap orang dapat melihat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap orang-orang yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa buat yang sakit, biarlah Tuhan Engkau jamah dan Tuhan sembuhkan bagian organ-organ tubuh yang sakit. Mereka yang saat ini mengalami putus asa, mengalami kehilangan pengharapan, Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhanlah satu-satunya yang memotivasi dan menguatkan mereka. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah mereka kembali bangkit ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, pada sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk berbuah di dalam Engkau. Mampukan kami untuk melihat bahwa kehidupan kami benar-benar menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa memberikan yang terbaik lewat pekerjaan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan itu menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Engkau yang semakin besar dalam kehidupan kami, dan kami semakin kecil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami juga untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami. Firman-Mu berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami percaya bahwa kami cakap menanggung segala perkara, karena ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kami sebagai kekuatan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan bekerja, berkati mereka yang studi, berkati apapun menjadi rencana mereka ke depannya Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan. Biarlah mereka juga terus melibatkan Engkau, sehingga dalam perjalanan hidup mereka benar-benar mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mengakhiri doa ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai saudara semua, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.